Sintayong akan menjalani agenda cukup padat hingga akhir tahun ini saat memimpin Timnas Indonesia Senior maupun U23. Seperti dalam waktu dekat ini, juru taktik asal Korea Selatan tersebut akan memimpin Timnas Indonesia U23 saat berlaga di Piala AFF U23, di mana gelaran tersebut akan dilangsungkan pada 17 hingga 26 Agustus di Thailand. Kemudian tak lama setelah itu, Sintayong akan mengalihkan fokusnya ke Timnas Indonesia Senior, yang mana pada September nanti mereka akan melakoni laga FIFA Matchday, yakni antara 4 hingga 12 September mendatang. Adapun Indonesia juga akan disibukkan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September. Menghadapi jadwal padat ini, Sintayong mengatakan harus menjalani rutinitas itu meski cukup melelahkan. Sintayong sedang sibuk untuk mencari pemain untuk skuad Garuda Senior maupun tim U23. Ia pun terlihat wira-wiri menyaksikan laga-laga Liga 1 musim ini. Namun Kosin mengaku kesulitan mencari pemain bagus untuk Timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, tidak ada pemain yang menonjol hingga kini. Meski begitu, Sintayong tak kehilangan asa melihat kondisi tersebut. Ia pun meyakini bahwa akan ada pemain baru yang nantinya menembus skuad Garuda untuk memberikan persaingan kepada mereka yang sudah ada. Bermain di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, skuad Garuda United harus mengakui keunggulan Kasiba Antlers U18. Menariknya, Timnas Indonesia U17 awalnya sempat tertinggal 0-1. Namun Garuda United mampu bangkit dan mencetak 2 gol untuk berbalik unggul. Hanya saja setelah itu, pertahanan skuad Garuda Asia terlalu rapuh di duel udara. Bahkan ketiga gol Kasiba Antlers U18 tercipta lewat sundulan. Hal tersebut pun menjadi bukti rapuhnya duel udara pertahanan dari skuad Bima Sakti. Sementara itu, aktor pencetak gol di skuad Garuda adalah Vigo Dennis pada menit 56 dan Rizky Afrizal di menit 64. Ketersediaan pemain Sao Paulo untuk Timnas U17 sempat menjadi pertanyaan karena tak kunjung merapat ke TC. Namun setelah absen cukup lama daripada teman-temannya, pemain diaspora Welber Jardim diwartakan telah dalam perjalanan dari Brasil untuk bergabung. Penerbangan Jardim ke Indonesia sendiri terkuak melalui unggahan Instastory sang pemain pada Sabtu 5 Agustus pagi. Di klubnya, Jardim menempati posisi bek sayap kanan. Selain itu, Welber Jardim juga dapat bermain di posisi sayap. Jardim juga dikenal memiliki kemampuan melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh, meskipun memang tenaganya dalam melakukan lemparan jarak jauh masih belum sekuat Pratama Arhan. Jelang digelarnya Piala AFF U23 2023, PSSI memiliki sedikit masalah yang menghampiri skuad Garuda, yakni penetapan pemain. Sebab Piala AFF sendiri bergulir Agustus ini merupakan bukan agenda FIFA, yang mana tidak ada kewajiban kepada klub untuk melepas para pemain. Untuk itu, Ketum PSSI menyampaikan harus melakukan negosiasi kepada klub-klub untuk melepas pemainnya. Sejauh ini, Sintayong memang belum merilis siapa saja pemain yang akan tampil di Piala AFF Thailand. Padahal turnamen ini digelar kurang dari 2 minggu lagi. Diumumkan langsung FC Utrecht melalui laman klub bahwa klub Belanda ini resmi memperpanjang kontrak pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner. Akan tetapi pihak klub mengumumkan perpanjangan kontrak pemain 19 tahun ini hingga pertengahan 2026. Perpanjangan kontrak sang pemain pun disambut sukacita oleh Dirtek FC Utrecht, Tim Gillizen. Ia pun memberikan pujian ke Ivar Jenner yang tampil apik pada pertandingan bersama Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Rafael Struijk menjadi idola baru usai debut bersama skuad Garuda. Popularitas Rafael ternyata membawa berkah untuk ADO Den Haag, klub asal Belanda yang kini dia bela. Bahkan, popularitasnya membuat jurnalis Belanda sampai takjub dengan pemain muda Timnas Indonesia. Sebab di umurnya saat ini, ia seakan seperti mega bintang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kini postingan di Instagram resmi milik klubnya pun hampir selalu menampilkan wajah dari Rafael Struijk. Postingan klub ADO Den Haag pun langsung mendapatkan banjiran respon dari para penggemar.
Kiprah pemain Asia di Liga Inggris kian menarik saja. Dahulu kita mengenal kiprah Park Ji-sung dan juga Hidetoshi Nakata. Belakangan ada nama Son Heung-min yang moncer di Tottenham Hotspur. Ada pula Kaoru Mitoma bersama dengan Brighton and Hove Albion. Dan jangan lupa pula kiprah Shinji Kagawa di Manchester United. Legenda Manchester United Peter Schmeichel pun memperhatikan betul kiprah para pemain Asia ini di Liga Inggris. Namun, ia merasa ada yang kurang. Peter Schmeichel pun berharap di masa depan ada pemain Indonesia yang bisa juga mendapatkan kesempatan berlaga di Liga Inggris. Peter pun merasa pemain Asia saat ini tak lagi dipandang sebelah mata. Bahkan banyak klub Inggris yang berburu pemain dari belahan dunia tersebut. Sementara saat ini sendiri ada pemain Indonesia yang terdaftar di Ipswich Town, Elkan Bagot yang akan berlaga di EFL Championship alias liga level kedua di sepak bola Inggris. Pemain Uruguay yang berposisi sebagai penyerang pun menceritakan perjuangannya untuk membela timnas Indonesia adalah Eloko Gonzalez. Banyak lika-liku jalan yang pemain Uruguay hadapi saat ingin membela timnas Indonesia. Hanya demi ingin bermain untuk skuad Garuda, pemain ini rela tak pulang ke Uruguay. Hingga pada saat adik dan kakaknya meninggal dunia pun ia tetap menetap di Indonesia. Karena adanya aturan tidak boleh pulang jika ingin mendapatkan kewarganegaraan bangsa Indonesia. Sebab aturan kala itu memang tidak mengizinkan dirinya pergi ke negara lain selain tanah air. Sampai-sampai Ibunda Gonzalez pun menepo sang pemain yang tengah berjuang mendapatkan paspor WNI. Park Hang-seo resmi meluncurkan akademi sepak bola di Vietnam menggunakan namanya. Talenta berbakat pun tengah dicari. Rencana membuka akademi sepak bola di Vietnam merupakan salah satu impian Park Hang-seo guna mencari bibit-bibit baru di dalam negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sadar, talenta berbakat Vietnam dengan hasrat sepak bola tinggi belum mendapatkan tempat pantas. Khususnya untuk menempa diri dan tubuh sebagai pesepak bola tangguh yang diandalkan tim nasional di masa depan. Kompak trio Sintang itu boleh saja pergi dari kursi pelatih timnas Vietnam. Namun, ia berulang kali menegaskan tidak akan berpisah dengan sepak bolanya. Selain itu, Park Hang-seo juga pernah mengaku tidak akan pernah meninggalkan Vietnam jika mimpinya belum terwujud.